Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue semprit jadul setengah kilo tepung yang teksturnya super duper ngeprul banget, meleleh di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin, kemudian tambahkan 100 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau mau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap sama 400 gram. Selanjutnya masukkan 230 gram gula halus dengan cara diayak, karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Ini di mixer cukup sebentar saja, sekitar 1 menit, jangan sampai mengembang supaya nanti saat dipanggang kuenya tidak terlalu melebar. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan 30 gram susu bubuk Denkau, 50 gram maizena. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Selain di mixer, bisa juga diaduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, masukkan 520 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap supaya lebih mudah mengaduk. Setelah tercampur, masukkan sisa tepung terigu protein rendah. Karena adonannya ini sudah mulai berat, lanjut saya aduk-aduk menggunakan sendok kayu yang kokoh. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah. Jadi tepung ini paling cocok untuk cookies ataupun kue kering ya teman-teman. Setelah tercampur rata, tutup adonan supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue semprit jadul. Kemudian cetak atau semprotkan adonan di atas loyang. Dan jangan lupa untuk loyangnya ini diolesi margarin tipis-tipis secara merata. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, beri topping choco chip. Untuk topping bisa diganti dengan selai nanas ataupun selai stroberi. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi topping. Setelah seluruh adonan selesai diberi topping seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Dan untuk oven listrik juga sama, sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang. Yang di oven tangkring sudah 20 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk sesering mungkin posisi loyang diobah-obah, yang dari kiri ke kanan, yang dari kanan ke kiri supaya matangnya merata. Karena panasnya oven tangkring tidak semerata panasnya oven listrik ya teman-teman. Setelah sekitar 40 menit yang di oven tangkring ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven listrik juga sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Untuk waktu pemanggangannya sesuaikan dengan tebal adonan yang kita cetak ya teman-teman. Setelah keluar dari oven, biarkan dulu sampai beberapa saat sampai dia kokoh, karena kalau masih panas dia masih lembek dan belum kokoh. Setelah itu keluarkan dari loyang. Nah, ini dia kue semprit jadul setengah kilo tepungnya sudah jadi. Nah, ini dia kue semprit jadul setengah kilo tepungnya sudah jadi. Kue semprit jadul ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, matang merata, sama sekali tidak gosong. Teksturnya ini super duper ngeprul banget, meleleh di mulut, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba.
Setelah dingin, susun di dalam toples atau wadah kedap udara. Satu resep ini jadi 4 toples kemasan 500 gram dan jika ditimbang berat bersihnya sekitar 1300 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.